Perkenalkan, saya Selvia Yulian Saputri, NIM 215211164, kelas MBS 1E, 2E. Saya di sini akan membahas mengenai ulumul Quran. Ulumul Quran adalah sejumlah pengetahuan yang berkaitan mengenai Al-Quran, baik secara umum maupun secara khusus, yang membahas tentang turunnya, tertibnya, pengumpulannya, penulisannya, pembacaannya, dan penafsirannya Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran terjadi secara bertahap, kurang lebih selama 23 tahun. Adapun ayat Al-Quran yang pertama kali turun adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 menjadi awal kenabian Nabi Muhammad SAW dan juga menjadi awal penyebaran agama Islam. Al-Quran turun dalam dua cara, yaitu diturunkan secara lengkap pada malam Lailatul Qadar oleh Lauh Mahfudz ke langit dunia. Kemudian setelah diturunkan ke langit dunia, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Al-Quran dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah terjadi pada saat Nabi sebelum hijrah dan periode Madinah terjadi setelah Nabi melakukan hijrah. Pada umumnya, ayat yang diturunkan di Mekah berisi mengenai ibadah dan tauhid, sedangkan ayat yang diturunkan di Madinah berkaitan mengenai muamalat, syariat, dan hukum Islam. Ketika wahyu pertama kali diturunkan oleh Rasulullah, pada saat itu Rasulullah tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Kemudian Rasulullah berusaha untuk membacakannya kepada para sahabat. Oleh karena itu pada saat pertama kali Al-Quran diturunkan tidak langsung berupa kitab. Setelah dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW, ayat Al-Quran tersebut ada yang dihafalkan dan ada juga yang langsung ditulis. Ayat Al-Quran yang ditulis itu ditulis di berbagai tempat, seperti di pelepah pohon kurma, kayu, daun lontar, kulit binatang, lempengan batu, dan lain-lain. Selepas Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632, umat Islam dipimpin oleh Abu Bakar sebagai khalifah bagi umat Islam. Dalam pemerintahan Abu Bakar banyak sekali terjadi gejolak berupa pemberontakan dan ekspansi wilayah yang menimbulkan pertempuran. Akibat dari pertempuran tersebut banyak sekali para penghafal Al-Quran yang gugur. Hal itu menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya Al-Quran. Oleh karena itu, Umar bin Khattab merasa perlu untuk membukukan Al-Quran dan mengusulkannya kepada Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar pun setuju, kemudian menunjuk Zaid bin Tsabit untuk memimpin proyek pembukuan Al-Quran. Usai Al-Quran berhasil dibukukan, kemudian dilakukan standarisasi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.